Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kalian tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya berpuasa. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu Bapak pernah menyampaikan bahwa ada 5 pesan yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa 5 pesan tersebut? Yang pertama, janganlah bersedih. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Yang keempat, berakhlakul karimah kepada sesama manusia. Dan yang kelima, zikrullah atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini Bapak akan membahas tentang zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata zakaro yazkuru zikron, yang artinya menyebut atau mengingat, yakni mengucapkan sesuatu dengan lisan secara terus-menerus dalam kondisi dan waktu tertentu untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata zikrullah di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 267 kali. Secara umum, zikrullah berarti mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa zikrullah adalah hal yang penting untuk memusatkan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala dan ada keinginan untuk hidup zuhud. Anak-anak sekalian, zikrullah adalah suatu perintah yang sangat penting. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ketika kita ingat kepadanya, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, maka ingatlah kamu kepadaku. Azkurkum, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar terhadap nikmat. Anak-anak sekalian, dengan berzikir hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tenang. Anak-anak sekalian, lalu bagaimana cara berzikir yang bisa mendatangkan ketentraman di dalam hati, mendatangkan kedamaian di dalam diri? Ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan, yang dapat kita lakukan agar ketika berzikir hati kita menjadi tenang. Di antaranya yang pertama, zikir itu dilakukan
dengan lisan dan hati. Artinya ketika berzikir antara lisan dan hati sinkron. Artinya antara lisan dengan hati seia dan sekata. Mulutnya berzikir, hatinya pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun sebaliknya. Yang kedua, zikir itu dilakukan dengan khusyuk, dengan penuh konsentrasi, dengan tenang, sehingga zikir dilakukan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, zikir itu dilakukan dengan mengharap hanya pada ridha Allah Subhanahu. Itulah beberapa yang dapat kita lakukan agar zikir kita mendatangkan ketenangan batin, ketenangan hati yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, zikir itu harus kita lakukan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini, di tengah wabah corona yang sedang menghampiri kita, di mana kita dianjurkan tidak boleh keluar rumah, hanya tetap berdiam di dalam rumah. Ini adalah suatu ujian. Dalam kondisi seperti ini, zikir itu sangat penting. Jangankan dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi apapun kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi seperti ini, zikir kita harus lebih ditingkatkan, ibadah kita harus lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segala macam mara bahaya, segala macam ujian yang Allah timpakan kepada kita, Allah segera angkat, khususnya wabah corona ini. Demikian kultum singkat yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak pribadi dan umumnya buat kita semua. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan tahun depan kita berjumpa kembali. Allah panjangkan usia kita sehingga kita bertemu di bulan suci Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.